Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam kitab Kejadian Kejadian pasal yang ke-32 ayat yang ke-22 sampai yang ke-32. Kejadian 32 ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan 11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Niel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub dan otot pangkalnya dan pada otot pangkal pahanya. Saudara-saudari sekalian, tentu kita setuju bahwa kalau saya mengatakan bahwa isi doa seseorang boleh merefleksikan satu harapan, iman, dan kedekatannya dengan Tuhan. Demikian juga dengan isi doa Yakub boleh merefleksikan kerinduan dan kedekatannya dengan Tuhan. Doa Yakub yang pertama dicatat di dalam Alkitab, yaitu di dalam Kejadian 28 ayat 20 sampai dengan 22. Ketika dia lari dari Esau dan dari kakaknya dan dari orang tuanya, ketika dia lari dari Esau dan karena dia takut untuk dibunuh oleh Esau. Pada waktu itu keadaan Yakub dalam keadaan yang serba tidak pasti, dan dia bertanya-tanya tentang masa depannya. Dia lari meninggalkan rumahnya yang nyaman dan dia harus pergi ke tempat yang jauh, ke rumah Laban. Nah, pada momen yang seperti inilah pertama kali malaikat Tuhan menjumpai Yakub dan memberikan janji kepadanya bahwa dia adalah Allah yang tidak akan meninggalkan Yakub. Tetapi pada waktu itu Yakub berdoa seperti demikian. "Kalau Allah memberkati aku dan membawa aku kembali lagi ke tempat ini, maka aku akan menyebut engkau atau mengakui engkau sebagai Allahku." Tetapi kita memperhatikan, kalau kita membandingkan doa Yakub yang pertama dengan doa Yakub yang kedua ini, di dalam Kejadian 32 ayat yang ke-9 sampai 10, Yakub berkata, "Saya ini sekali-kali tidak layak menerima semua berkat anugerah Tuhan, karena saya pergi hanya dengan membawa satu tongkat, tetapi sekarang sudah menjadi 2 pasukan." Doa ini merupakan satu puluhan tahun sudah berlalu. Doa ini merupakan satu ungkapan yang penuh rasa syukur, satu kerendahan hati. Satu doa yang lahir dari sebuah kesadaran yang penuh bahwa bagaimana Allah begitu mengasihi dia dan setia kepadanya. Allah begitu setia dan mengasihi Yakub. "Sekali-kali aku tidak layak menerima segala kasih dan kesetiaan
yang Tuhan telah tunjukkan kepadaku. Saudara-saudari sekalian, perasaan yang tidak layak ini lahir dari sadar diri bahwa ia penuh dengan dosa dan kelemahan. Bukankah dia seorang yang licik, yang sudah beberapa kali meliciki atau berbohong kepada ayahnya, kepada Esau, juga kepada Laban. Dengan segala cara Yakub ingin mendapatkan berkat Tuhan. Dan terakhir kita ingat dia juga menipu Laban pamannya. Tetapi Allah masih sedemikian rupa mengasihi dia dan setia kepadanya. Yakub menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan telah mengabulkan doanya yang pertama kali yang dia ucapkan dan ikrarnya kepada Tuhan, yaitu dalam perjalanan ke Betel. Nah, saudara-saudari sekalian, hari ini ketika kita merasakan bahwa kita diberkati oleh Tuhan, ketika berkat Tuhan itu semakin hari semakin berlimpah dalam kehidupan kita, apakah kita semakin rendah hati, semakin merasa bahwa diri kita ini tidak pantas untuk menerimanya? Jangan sekali-kali anak-anak Tuhan merasa bahwa dia semakin diberkati oleh Tuhan. Dia merasa memang ini adalah hasil kerja keras saya. Karena saya bekerja keras, karena saya ini punya kemampuan yang luar biasa, saya pantas untuk menerimanya. Saudara-saudari sekalian, kadang-kadang tetapi saya percaya jemaat kita tidak seperti demikian. Kadang-kadang berkat Tuhan itu bisa membuat orang itu menjadi sombong. Tetapi saya percaya kita tidak seperti demikian. Kita menerima dengan ucapan syukur, dengan penuh kerendahan hati. Bahkan dengan satu perasaan, saya tidak layak sebetulnya menerima semuanya itu. Kembali kepada doa Yakub di dalam Kejadian pasal 32 ini. Kondisi dan latar belakang Yakub pada saat itu yaitu dia sangat ketakutan dan stres. Tuhan mengirim malaikat bergumul dengan Yakub sampai pagi. Dan akhirnya Yakub menang dalam pergulatan itu. Clement of Alexandria dan banyak penafsir Alkitab mengatakan bahwa malaikat yang bergumul dengan Yakub itu adalah Logos, yaitu Tuhan Yesus. Kenapa dia harus bergelut dengan Yakub berjam-jam sampai pagi? Dan akhirnya yang menang itu adalah Yakub. Saudara, bukankah malaikat yang datang bergumul dengan Yakub? Seharusnya malaikat yang menang. Menurut catatan bahwa satu malaikat, bukan seorang karena malaikat bukan manusia. Satu malaikat itu berhasil bisa membunuh 185.000 orang. Berarti satu kota oleh satu malaikat itu bisa dibasmikan atau dibunuh habis. 1:185.000 orang. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita pada malam itu, kenapa justru yang menang adalah Yakub? Kenapa harus berjam-jam bergumul dengan Yakub untuk menaklukkan Yakub? Saudara-saudari sekalian, Jerome dan banyak orang pada zamannya menjelaskan bahwa pergumulan panjang seorang pendoa syafaat adalah sebuah refleksi, satu pengakuan dosa, satu mohon ampun dan hidup baru, dan merindukan satu pergumulan, persekutuan rohani dengan Tuhan. Pergumulan panjang seorang pendoa syafaat adalah sebuah refleksi, sebuah pengakuan dosa, mohon ampun, hidup baru, dan merindukan satu persekutuan rohani dengan Tuhannya. Persekutuan dan intimasi dengan Tuhan, di mana Tuhan melalui encounter ini ingin Yakub menaklukkan dan menghancurkan egonya dan sadar akan kelemahan dan keterbatasannya. Tuhan membiarkan, kita boleh mengatakan seperti demikian, Tuhan membiarkan Yakub bergumul dengan Tuhan berjam-jam, dan Tuhan memberi kesempatan Yakub memenangkan pergumulan ini. Saudara-saudari sekalian, saya sudah lama berdoa untuk beberapa hal, tetapi Tuhan belum menjawab. Doa-doa yang belum terjawab, atau mungkin doa yang Tuhan tidak jawab,
adalah di mana Tuhan itu sedang mengencounter saya, menghancurkan ego saya untuk menyadari keterbatasan saya, untuk datang kepada Tuhan, mengakui kebesaran dan keagungan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan, saudara, bahwa bulan yang lalu saya ada kesempatan mengunjungi anak dan cucu juga, tidak lupa tentu menantu ya. Anak cucu menantu tidak boleh ketinggalan begitu ya, di Melbourne. Nah pas saya mau pulang, beberapa hari sebelum saya pulang, itu cucu saya itu membongkar gitu ya, tidak sengaja gitu bongkar buku anak saya. Lalu saya melihat, wih ini buku bagus banget ya, Holiness Day by Day. Saya lihat anak saya Irene lihat, rupanya mami suka buku ini. Udah mami bawa pulang aja. Tapi jangan lupa ya mami, tahun depan mami balik harus pulangin buku saya ini. Oke, saya bilang begitu ya. Karena ini buku pinjaman, saya baca ya. Karena buku pinjaman saya harus baca sampai selesai, mau dipulangin tahun depan begitu ya kalau saya ke Aussie. Nah saya baca buku ini. Saya bersyukur banget saudara-saudara sekalian. Saya udah sharing di meeting majelis yang lalu, minggu kemarin. Saya bersyukur sekali. Saya dapat banyak sekali berkat-berkat rohani dan juga insight yang baru Tuhan berikan, konsep pengertian yang baru mengenai kehidupan yang kudus. Bahwa holiness itu ya, mengejar kekudusan itu bukan begitu jauh seperti yang kita bayangkan. Bukan harus mencapai sesuatu baru kita bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Ternyata kehidupan yang kudus itu adalah urusan harian, sehari demi sehari. Di mana di dalam buku itu penulis yaitu Jerry Bridge mengatakan bahwa kerinduan untuk hidup kudus, karena kerinduan untuk hidup kudus, maka kita hendaknya membuat komitmen kecil setiap hari. Misalnya saudara ya, misalnya kita mengambil satu komitmen bahwa hari ini saya dalam bertutur kata, saya ingin kudus dalam bertutur kata. Saya ingin di dalam pikiran saya kudus. Saya ingin dalam perasaan saya kudus. Saya ingin dalam perilaku saya kudus. Kalau kita hidup kudus secara berperilaku itu kelihatan ya. Tapi dalam pikiran, dalam perasaan tidak ada orang yang tahu. Betul saudara-saudara sekalian, hanya Tuhan yang tahu. Saya bersyukur saudara-saudara, Tuhan memberikan saya satu perenungan yang lebih dalam tentang hidup yang kudus, mengevaluasi diri dan juga melihat betapa banyak hal-hal yang harus saya perbaiki dalam kehidupan saya. Karena itu saya beberapa waktu ini saya terus di dalam perenungan ini saya rindu, saya berkata kepada Tuhan, saya berdoa, Tuhan Engkau berbicara apa kepada saya melalui buku ini. Saya rindu bahwa hidup saya ini terus-menerus diperbaharui, dikuduskan oleh Tuhan, disempurnakan oleh Tuhan, terus bertumbuh di dalam Tuhan. Satu hal yang memang saya khawatirkan ya saudara untuk diriku sendiri. Saya melayani Tuhan sudah sekian tahun. Saya membaca firman Tuhan sudah begitu banyak. Ada satu hari beberapa waktu yang lalu anak saya Pauline dia bertanya begini, Mami, itu enggak ada angin, enggak ada hujan ya. Mami sudah kira-kira sejak 30 tahun yang lalu masuk saat sampai sekarang sejauh mana kerohanian Mami sudah bertumbuh. Saya kaget luar biasa. Saudara-saudara sekalian, anak saya tidak ada angin, tidak ada hujan bertanya seperti demikian. Saya rasa itu Tuhan yang melalui anak saya bertanya seperti itu. Jadi saya tanpa ada persiapan saya jawabnya begini. Ada sih, tapi saya nggak ngomong adanya di mana begitu ya. Saya nggak siap begitu ya. Masa saya bilang nggak ada, biasa-biasa aja. Saya harus ngomong ada sih, ada, memang ada. Tapi melalui pertanyaan itu, saya akhirnya merenung lagi. Saudara-saudara sekalian, memang pertumbuhan itu tidak terlalu signifikan. Tidak seperti yang Tuhan harapkan. Kalau saya membuat kurikulum bagi diri saya sendiri atau pengejaran bagi diri saya sendiri untuk satu pertumbuhan rohani, seharusnya saya bisa lebih oleh anugerah Tuhan, bukan kekuatan diri. Saya seharusnya boleh mengejar
atau seperti yang Tuhan inginkan. Tetapi saya tidak mengejarnya secara signifikan, hanya seperti air mengalir. Saudara-saudara sekalian, setiap kita Tuhan mengharapkan kita bukan bertumbuh seperti air mengalir saja. Tetapi Tuhan ingin menghancurkan ego kita. Tuhan ingin menyadarkan keadaan kita. Dan Tuhan rindu supaya kita terus dibentuk, terus bertumbuh menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Di dalam pertemuan ini, di dalam pergumulan ini, Yakub namanya diganti. Dari Yakub menjadi Israel. Saudara, kita kadang-kadang ketemu ya di masyarakat, ada orang tuh suka ganti nama. Tetapi pergantian nama itu tidak disertai dengan perubahan hidup. Yakub diganti namanya dengan satu pengharapan, dengan satu tujuan Tuhan, yaitu supaya karakter Yakub harus berubah dari Yakub sang penipu menjadi Israel. Israel dari dua kata Yisra, artinya berjuang, dan El, yaitu Elohim, Allah. Seorang yang bergumul dan berhadapan dengan Tuhan. Dan Tuhan ingin Yakub yang penipu yang licik ini berubah menjadi Israel. Yang kedua, perubahan nama ini menjadi satu tanda atau konfirmasi bahwa Allah, perjanjian Allah dengan Abraham, Ishak, dan Yakub, dan bahwa bukti dari jaminan berkat Tuhan bahwa perjanjian Allah dengan Abraham, Ishak, dan Yakub itu akan terus berkesinambungan sampai seterusnya. Yakub meresponi perubahan nama ini dengan bersikukuh memohon kepada malaikat untuk memberikan berkat kepadanya. Yakub tahu bahwa perubahan nama ini adalah satu konfirmasi janji Tuhan, covenant Tuhan kepada keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Yakub bersikukuh memohon kepada malaikat, engkau harus memberkati aku sampai berkat ini terwujud. Mari kita melihat, saudara, beberapa pelajaran rohani dari pengalaman Yakub ini. Pengalaman Yakub bersama dengan Tuhan. Yang pertama, bahwa cara pandang Allah menilai seseorang selalu sangat berbeda dengan cara pandang kita menilai orang lain dan diri kita sendiri. Manusia sering memandang seseorang bukan secara objektif, dengan pikiran yang telah dicemarkan oleh dosa. Kita seringkali lebih melihat sisi kelemahan seseorang. Dengan pikiran yang sudah dicemarkan oleh dosa, kita seringkali melihat seseorang, menilai seseorang dari sisi kelemahannya. Sedangkan Tuhan melihat satu pribadi dari sisi potensi dan kelebihan yang ada di dalam dirinya. Allah melihat potensi dalam diri Yakub, bahwa Yakub walaupun dia adalah seorang yang licik sebelumnya ya, tetapi dia sangat mengutamakan dan menghargai berkat rohani dibandingkan dengan kakaknya Esau yang begitu tidak menghargai berkat rohani, khususnya hak kesulungannya. Allah dengan kasih setianya kepada Yakub, umat pilihannya, dia terus mengejar dan membentuk Yakub dari seorang penipu berubah menjadi Israel, pewaris perjanjian Allah. Perjalanan hidup Yakub merefleksikan kesetiaan Allah, merefleksikan kesetiaan Allah dan kasih-Nya yang tidak berubah kepada Yakub, orang pilihannya. Walaupun Yakub penuh kelemahan, karakternya buruk, Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi, membentuk dia. Melalui jatuh bangun kehidupan Yakub, demikian juga Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi saudara dan saya. Tuhan tidak pernah berhenti membentuk, memproses saudara dan saya, sampai kita menjadi seperti yang Dia inginkan. Pertanyaannya buat kita, bersediakah kita
Siapkah kita dibentuk dan diproses oleh Tuhan menjadi seperti yang Dia inginkan? Hal yang kedua yang kita pelajari, penderitaan dan pergumulan yang Tuhan izinkan kita alami. Sebetulnya Tuhan itu sedang mengkonfrontir kita, menghancurkan ego kita, membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, bahkan membawa kita berjumpa muka dengan Tuhan. Yakub berkata, aku telah berjumpa dengan Dia, muka dengan muka. Saudara, betapa indahnya kalau melalui satu pergumulan yang panjang, akhirnya membawa kita mengalami Tuhan yang luar biasa itu. Jangan kita membuat sia-sia penderitaan-penderitaan, pergumulan-pergumulan, ujian-ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kalau tidak sampai memberkati kita atau bahkan membuat kita berkeluh kesah jauh daripada Tuhan. Tapi penderitaan itu menjadi begitu berarti bernilai, di mana Tuhan membawa kita menjadi dekat kepada Dia. Your worst days are never so bad that you've beyond the reach of God. Your best days are never so good that you've beyond the need of God's grace. Ini satu kalimat yang begitu indah ya saudara-saudara sekalian. Yang ketiga dan yang terakhir, kehidupan doa kita boleh merefleksikan relasi kita dengan Tuhan. Kehidupan doa kita merefleksikan relasi kita dengan Tuhan. J.L. Parker, seorang hamba Tuhan yang terkenal, penulis buku Knowing God yang saya rasa banyak kita yang tahu ya. Hubungan yang kering dengan Tuhan itu menghasilkan doa-doa yang kering. Atau sebaliknya, hubungan yang dekat dengan Tuhan menghasilkan doa-doa yang begitu begitu diperkaya ya, doa-doa yang indah, doa-doa yang diperkaya. Saudara-saudara sekalian, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Dan ini juga pertanyaan buat saya. Bagaimana kehidupan doa kita akhir-akhir ini? Apakah penuh antusias, hangat ketika kita berjumpa dengan Tuhan, penuh gairah, menyatakan kerinduan hati kita untuk mengenal Dia yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Kehidupan doa Yakub, perjalanan Yakub sebagai seorang yang dibentuk oleh Tuhan, mengingatkan kita kembali pada malam hari ini. Agar supaya kita kembali membangun satu kehidupan doa yang berkelimpahan, yang disegarkan setiap hari ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Dan biarlah Tuhan menolong kita, tidak pernah berhenti untuk membiarkan Tuhan membentuk kita menjadi seperti yang Dia inginkan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa.